Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Kita hari ini hadir dalam keadaan yang sehat walafiat semuanya. Maka sebelum kita memulai kegiatan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dari itu, saya meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam berdoa. Ada yang bisa pimpin kita untuk berdoa bersama pada pagi? Apakah bisa salah satu orang dari anak-anak untuk bisa memimpin kita dalam doa bersama pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kepada kita? Siap saya, Pak. Oke, anak Tito silakan pimpin kita dalam berdoa. Ya, baiklah. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Gantian ya. Makanya jemore aku ganti Berdoa selesai. Terima kasih Tito. Kita berikan aplaus untuk teman anak kita Tito yang sudah sangat berani untuk berdoa pada pagi hari ini. Oke, untuk menunjukkan rasa nasionalis kita kepada rasa cinta kita untuk tanah air, maka marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta salah satu orang pimpin untuk kita bersama-sama menyanyi. Pak Erik, anak Erik mungkin bisa pimpin kita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri daripada dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah kita menyanyikan lagu, itu menandakan bahwa rasa cinta kita kepada tanah air. Baik anak-anak, bagaimana perasaan Anda ketika menyanyikan lagu kebangsaan tersebut? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Terharu, Pak. Biasa, Pak. Terharu. Bangga. Sangat bersemangat saya, Pak. Bangga, Pak. Bahagia kembali lagi menyanyikannya. Sebagai rasa cinta kita, kita harus bersyukur dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kita maju ke yang berikut. Saya akan menampilkan sebuah video.
Saya minta siswa tolong perhatikan dengan baik ya video ini. Pak Guru akan menampilkan video ya. Tolong perhatikan dan simak baik-baik video ini. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe. Oke. Baik anak-anak. Setelah melihat video tersebut, menurut kalian apa yang ada dalam video tersebut? Orang menari, Pak. Ada seorang atlet memperagakan salam pembuka para pencaksilat, Pak. Terima kasih anak Erik. Masih ada lagi? Ada yang menendang, Pak. Coba diulangi anak. Ada tendangan, Pak. Ya, masih ada lagi. Ulang lagi Pak, putus-putus tadi Pak videonya. Oh gitu ya, putus-putus. Nanti baru Pak ulangi lagi ya. Oke, untuk sementara video tadi itu menampilkan seorang atlet Indonesia, atlet pencaksilat ya, atlet pencaksilat. Jadi kita akan belajar, hari ini kita akan belajar tentang pencaksilat, secara khusus lagi mengenai tangkisan. Mengenai tangkisan, jadi kalau kita sudah mulai dasar-dasarnya, suatu ketika kita akan menjadi seorang atlet. Itu juga kita belajar dasar dari sekolah, setelah itu mungkin keluar kita ikuti lagi di latihan-latihan di perguruan. Nah, itu sebagai pengantar awal. Baik, setelah melihat video tersebut, kita akan pada materi ini kita akan belajar tentang tangkisan dalam, kita akan belajar tangkisan dalam dan tangkisan luar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan gerakan tangkisan dalam dan luar satu tangan, dan yang berikut bisa melakukan gerakan tangkisan dalam dan luar dalam satu tangan. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, saya minta kepada peserta didik untuk membentuk barisan di lapangan. Karena jumlah kita 11 orang, maka kita buat 2 bersaf. 2 bersaf, dan kalau boleh anak Agus bisa pimpin kita untuk melakukan pemanasan pada hari ini. Oke Pak, siap. Teman-teman, semuanya berdiri dalam posisi siap. Gerakan pertama, kepala ke atas. Hitungannya 2 kali 8. Ayo, hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya Pak, sudah selesai Pak.
Terima kasih Agus, anak Agus yang Sama-sama, sudah Pak. memimpin kita dalam pemanasan pada pagi hari ini untuk sebelum memulai kegiatan inti kita. Yang berikut kita akan lanjutkan ke materi inti kita pada hari ini untuk proses pembelajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta kita bagi kelompok dulu ya, karena jumlah kita 11 orang. Maka silakan, maunya bagaimana Pak Ferdi? Mau berapa kelompok? Dua kelompok, Pak. Oke, 2 kelompok. Sebelum kita mulai, sebentar nanti pembelajaran sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Jadi Pak Guru akan menampilkan, Ya, Pak. Pak Guru akan menampilkan video keterampilan tangkisan dalam satu tangan. Tolong diperhatikan secara baik-baik nak ya, supaya bisa diperagakan dan bisa paham dengan baik pengetahuan. Sudah terlihat ya videonya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Selain untuk menjaga diri, tentu dengan berlatih bela diri kita juga bisa meningkatkan kondisi fisik kita menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan tentu mental kita juga lebih kuat. Berbicara tentang bela diri, kita lanjutkan pembahasan kita tentang salah satu teknik dasar dalam pencaksilat, yaitu tangkisan. Ada 4 minimal yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah tangkisan luar, kedua tangkisan dalam, ketiga tangkisan atas, keempat tangkisan bawah. Oke, kita mulai dengan kuda-kuda tengah seperti biasa, buka kakinya lebar seperti ini. Oke, kita mulai dengan tangkisan luar. Tangkisan luar itu adalah tangkisan ketika kita menangkis serangan yang dilakukan oleh lawan dengan membuangnya keluar tubuh kita, baik ke kanan ataupun ke kiri. Ya, tangannya bisa dibuka seperti ini atau di kepala seperti ini. Oke, kita mulai dengan kuda-kuda tengah, tangan disilang. Ya, kita lakukan sebanyak 4 kali hitungan saja. Keluar dulu ya, 1, 2, 3, 4. Oke, tangannya bisa seperti ini atau bisa dikepal seperti ini. Nah, itu untuk tangkisan luar. Sekarang tangkisan dalam sama ya. Tangan disilang sini tapi diangkat dari atas ke dalam. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ada pukulan dari depan, kita tangkis, buang ke dalam. Oke. Nah, sekarang tangkisan atas. Jadi kita buang pukulan orang atau tendangan ke atas seperti ini. Ya, siap, tangan seperti ini disilang depan dada. Tangan kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya tangkisan. Oke, baik. Ini hari kita hanya belajar tangkisan luar dan tangkisan dalam saja ya. Ini untuk materi tangkisan atas dan bawah, nanti pertemuan pada kali berikut. Silakan setelah melihat video, mengamati video, pada kesempatan berikut, anak-anak saya minta untuk bisa mengamati gerakan tangkisan luar sesuai dengan gambar yang ada yang ditampilkan. Dan pada saat kalian pegang sekarang itu ada buku, silakan bisa juga dilihat di dalam buku. Ini ada gerakan tangkisan luar satu tangan, tahapan pembelajaran, posisi awal, gerakan, dan yang berikut tangkisan dalam satu tangan. Ini gambarnya dan juga tahap pembelajaran dari posisi awal dan gerakan. Oke, baik, setelah melihat video dan gambar, saya minta kepada peserta didik sekalian, peserta didik yang sudah dibagi dalam kelompok, Pak Ferdi sebagai ketua kelompok A dan juga Pak Erik kelompok B. Silakan Pak Erik. Ya, Pak. Ya, Pak Guru. Dan Pak anak Erik dan anak Ferdi. Silakan, ada beberapa pertanyaan diajukan ke kelompok sebelahnya berkaitan dengan tubuh dan juga
manfaat dari melakukan gerakan pencaksilat, sikap tubuh dan manfaat. Yang pertama kita mulai dari kelompoknya Pak Ferdi untuk memberikan pertanyaan kepada kelompoknya Pak Erik, anak Erik. Baik, dari terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok 1, kelompok saya. Pertanyaan dari kami yang pertama itu untuk tangkisan depan ini biasanya digunakan untuk serangan yang arahnya dari mana, atau biasanya digunakan ketika kita diserang seperti apa supaya kita menggunakan. Begitu juga dengan serangan menggunakan serangan dalam, arah pukulan dari dalam dengan satu tangan, tangkisan dalam maksudnya. Tangkisan luar dengan tangkisan dalam ini kita gunakan ketika apa saja, ketika terjadi serangan dari apa saja yang kita makai supaya kita bisa menggunakan ini. Baik, terima kasih, kembalikan Pak. Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok sebelah, dari kelompoknya Pak Ferdi, kelompoknya anak Ferdi. Silakan kelompoknya anak Erik bisa memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Ferdi, tadi pertanyaan gimana? Tadi pertanyaan terlalu cepat. Oh iya Pak. Pertanyaannya mengenai sikap tubuh pada saat posisi ketika manfaat menerima Pak, tangkisan, ketika manfaat, melakukan tangkisan. Manfaat dari tangkisan atas dengan tangkisan dalam dengan tangkisan luar itu kita gunakan ketika kita diserang dari arah mana begitu. Baik. Kalau pertanyaan yang berikut tadi apa, Ferdi? Sama Pak, cuman ada tangkisan dalam dengan tangkisan luar itu Pak. Oh. Pak Guru, saya coba menjawab pertanyaan dari kelompok B tadi. Ya, dan bisa juga dibantu oleh teman-teman yang lain. Baik. Saya harap bisa diterima ya, Ferdinandus Yohanes Mea dari kelompok A. Ya. Kalau yang kami kelompok B pelajari di dalam pembelajaran tadi, sekiranya manfaat dari tangkisan dalam ini kira-kira kita menghadapi musuh yang dari sebelah mana. Nah, kalau dari yang kami kelompok B ketahui, ya, tangkisan dalam ini bisa dia berguna untuk lawan yang berhadapan tepatnya di depan kita, Ferdi. Begitu juga dengan tangkisan luar. Jadi tangkisan dalam dan luar ini dia beda gerakan, Ferdi. Beda namun punya dua manfaat. Kenapa kami kelompok B mengatakan dua manfaat? Karena ketika menggunakan tangkisan luar itu bukan menjamin hanya musuh dari arah depan, tapi bisa juga dari arah samping. Kurang lebih seperti itu, Ferdinandus. Kami dari kelompok B mencoba untuk menjawab. Nanti selebihnya bisa dilengkapi oleh Pak Guru. Terima kasih ya. Waktu saya kembalikan. Oke, baik Erik dan juga Ferdi yang sudah saling mengajukan dan menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita maju ke kegiatan yang berikut ya. Kegiatan yang berikut kita akan melakukan latihan tangkisan luar dan tangkisan dalam secara berkelompok. Setelah kalian mempraktekkan, sekarang diminta untuk melakukan latihan dalam kelompok. Silakan Saudara Ferdi dan juga Pak anak Ferdi dan anak Erik, silakan lakukan latihan dalam bentuk kelompok. Setelah itu siapa? Ya, setelah itu mempresentasikan hasil latihan tersebut untuk dilihat secara bersama.
Sudah selesai, Pak. Oke, baik. Sekarang silakan kelompoknya Ferdi tampil duluan. Kelompoknya Erik bisa memperhatikan ada kesalahan-kesalahan apa, bisa diberikan masukan. Baik, teman-teman kelompok bisa tampil. Kita hitung gerakan bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai, Pak. Oke, baik. Silakan kelompoknya Saudara Erik bisa memperagakan. Oke teman-teman, kelompok B siap? Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah mempraktekkan gerakan tangkisan dalam dan luar. Apresiasi. Ada beberapa gerakan yang masih sedikit kesalahan, yaitu posisi tubuh. Posisi sikunya juga masih agak salah, jadi harap bisa diperbaiki lagi. Ya, Pak Guru. Oke, baik. Saya pikir untuk sementara kita sampai di sini dulu ya. Nanti pada pertemuan kedua kita akan belajar tentang tangkisan atas dan tangkisan bawah. Sebelum kita mengakhiri, saya minta anak Riko untuk pemimpin kita melakukan cooling down atau pendinginan untuk melemaskan gerakan-gerakan tubuh. Silakan anak Riko. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya mengharapkan kepada siswa sekalian untuk materi yang kita pelajari pada hari ini bisa dipraktekkan ulang, dilatih ulang di rumah, agar kembali pada pertemuan berikut, sebelum kita mulai dengan tangkisan atas dan bawah, kita peragakan ulang lagi tangkisan dalam dan tangkisan luar. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita doa penutup. Baik, Pak Guru dan teman-teman, mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa, teman-teman dan Bapak Guru. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, sampai jumpa kembali pada minggu depan. Siang, Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Terima kasih, Pak.